Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghfirna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Iftah alaina fathan qariba waftah alaina fathan mubina. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kesempatan, di waktu, di dalam suatu acara yang sangat mulia. Moga-moga ini satu pertanda kita semua, baik yang hadir maupun yang mendengar, yang menyaksikan, yang membaca, yang berkaitan dengan makhluk yang paling mulia, moga-moga bisa menjadi sebab kita untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika kita masih hidup di dunia dan sampai nanti di alam barzakh sampai kelak yaumul qiyamah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana diisyaratkan di dalam kitab Maulid yang kita baca, walaqad tasafa wa haitsu tasyarrafatul asma' dan seterusnya dalam satu pasal. Ketika telinga mendengarkan satu pujian, satu kisah yang berkaitan dengan makhluk yang paling mulia, maka berarti telinga itu ikut pula menjadi mulia karena dikaitkan atau dihubungkan dengan sesuatu yang sangat mulia. Bagaimana gambaran yang sering kita sampaikan, kulit itu apabila dia bersentuhan, dia berkaitan dengan sendal, maka nasibnya kayak sendal, diinjak-injak. Tapi kalau kulit apa saja kemudian disentuhkan dengan Al-Quran, dijadikan sampulnya Al-Quran, maka dia akan ikut mulia. Cara membawanya beda, dia bakal dicium, diagungkan, dimuliakan sesuai dengan kemuliaan yang dia sandingi. Moga-moga duduknya kita, telinga kita, zahir dan batin kita, sebagaimana saat ini kita berkaitan, berhubungan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Moga kita juga kelak bakal dimuliakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala fid wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sampai di pembahasan sirah Nabi kita Muhammad SAW di perang Badar, sampai tentang bagaimana kisah tentang kalahnya orang musyrik yang lari tunggang-langgang disusul sama Rasul SAW sambil beliau membaca satu ayat, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Satu ayat di dalam Al-Quran turunnya di Mekah, surat Al-Qamar ayat 45, namun baru dipahami maknanya setelah beberapa tahun kemudian. Dan para ulama sepakat banyak di dalam Al-Quran sepanjang zaman, mulai dari zaman Rasulullah SAW meninggalkan PR, meninggalkan tugas bagi segenap umat untuk mencoba menggali apa maknanya. Jadi setiap zaman ada saja ayat-ayat Al-Quran, 1, 2, 3 atau lebih dari itu, bahkan itu yang maknanya belum bisa dipahami sama umat-umat terdahulu, sama ulama-ulama sebelumnya. Itu meninggalkan tugas bagi generasi berikutnya untuk mencoba menggali. Bahkan diisyaratkan sama guru kita Sayyidil Habib Abu Bakar bin Ali al-Masyhur, orang dulu mungkin belum mengerti apa itu makna alif lam mim atau makna kaf ha ya ain shad. Mungkin satu ketika, satu zaman
diisyaratkan sama beliau itu seperti paspor. Ketika diucapkan alif lam mim, satu hal terbuka, alif lam ra, satu hal dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Ada semuanya masih menjadi PR bagi setiap generasi Al-Quran untuk mencoba menggali. Nah, ini juga salah satu kisah yang mana sahabat sendiri yang berbahasa Arab, yang mengetahui peristiwa turunnya Al-Quran itu belum mengerti pemahamannya. Begitu sudah melihat bagaimana prakteknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sayusyarul jam'u wa yuwalluna dubur, sambil membawa pedang, akhirnya baru paham Sayyidina Umar bin Khattab. Tadinya bertanya, ya Rasulullah, ayul jam' sayuhzam. Ya Rasulullah, golongan mana yang bakal terkalahkan? Itu pertanyaan gak dijawab sama Rasulullah SAW. Harus hikmah bagi kita. Gak semua orang yang tanya sama kita harus kita jawab. Kalau memang itu pertanyaannya, maksudnya yang kita jadikan tujuan itu belum waktunya untuk dijelaskan, tidak perlu kita jawab. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW menjawab dengan haliyahnya, menjawab dengan secara prakteknya langsung ketika beliau mengejar orang-orang Quraisy. Sekarang kita lanjutkan. Ada kata para ulama, fa'araftu ta'wilaha. Kata Sayyidina Umar, saat itulah saya mengerti makna ayat di surat Al-Qamar ayat 45 tadi. Wa kana inhizamul qawm hina salat asy-syams min yaumil jumu'ah. Saat itu kekalahannya orang Quraisy terjadinya persis Jumat zuhur. Mereka lari tunggang-langgang. Jadi perang Badar itu diberi kemenangan sama Allah Ta'ala bertepatan dengan hari Jumat 17 Ramadan, tepatnya hina zalatis syams. Ini ketika matahari sudah mulai tergelincir ke arah barat, sudah masuk waktu zuhur. Kemudian diriwayatkan warawal Faryabi wa Ibnu Abi Syaibah wal Imam Ahmad wa Tirmidzi wa hasanahu Ibnu Sa'id an Ikrimah. Ada kisah dari Sayyidina Ikrimah. Qala Sayyidina Ikrimah saat itu ikut hadir waktu perang Badar, beliau belum diberi hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Bila di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah menang. Ada masyaallah pelajaran besar bagi kita. Begitu Rasul SAW sudah menang, ada orang yang mengatakan di antara para sahabatnya, lamma faragha min ahli Badar, begitu Rasul SAW selesai melawan pasukan Badar, alaika bil'ir, ya Rasulullah, engkau kejar aja itu pasukan Abu Sufyan. Al-'ir apa ir kemarin? Ir rombongan kafilah dagangnya. Alaika bil'ir. Kalau ir itu sembako. Kalau ir sembako, kalau dagangan biasa sebut kafilah. Laisa dunaha syai'. Di rombongan dagang itu enggak ada yang menjaga sama sekali. Memang secara akal menggiurkan ya. Mulai di situ timbul keinginan yang lebih daripada sekedar mendapatkan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Fanadahu al-Abbas wa huwa asirun fi mithaqihi innahu la yasluhu kalak. Akhirnya Sayyidina Abbas saat itu ditawan pamannya Rasulullah SAW karena ikut dalam barisan orang Quraisy walaupun sudah masuk Islam waktu itu, tapi menyembunyikan Islamnya karena diperintah sama Rasulullah SAW. Karena orang nggak tahu kalau beliau Islam, makanya ikut rombongan. Karena pembesar orang Quraisy ya ikut memodali, bahkan akhirnya tertawan. Pas lagi ada dialog antara sahabat dengan Rasulullah SAW, Sayyidina Abbas mengingatkan, ya Rasulullah, itu mah nggak layak bagimu. Kau ngejar rombongan dagang itu nggak layak bagi
ghanimah. Kenapa? Qala li'anna Allah Ta'ala wa'adaka ihda ta'ifatain. Sebab Allah hanya menjanjikan satu di antara dua. Satu sudah dapat, berarti yang dua nggak mungkin. Ada menunjukkan kita seharusnya bagi orang Muslim yang beriman kepada Allah, kepada janjinya Allah dalam ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah cukup dengan apa yang dijanjikan sama Allah Taala. Lebih dari itu tamak, lebih dari itu nafsu, lebih dari itu ada provokasi dari syaitan, dari orang-orang yang tidak mengerti. Apa kurang cukup janji dari Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita dalami lagi, adalah yasluh, na'am, benar enggak pantas. Akhirnya apa? Li'anna Allah Ta'ala wa'adaka ihda ma wa'adak. Allah Ta'ala sudah memberikan apa yang kau janjikan. Jawabannya Rasul apa? Sadaqta. Artinya maknanya bagi kita orang yang beriman, pertama cukup dengan janji dari Allah Ta'ala. Kalau sudah Allah memberikan janjinya kepada kita, ya sudah, apa yang kurang dari janjinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi manusia, masya Allah ya, nafsunya Allah. Apalagi kalau urusan bab dunia ini, wala yabla'u jawfa ibn Adam illa turab. Lau kana li ibn Adam wadin min dhahab labdal wasani. Dalam hadis yang lain, andai kata manusia punya satu gunung emas, dia bakal nyari gunung yang kedua. Atau sudah punya satu gunung emas. Itu manusia itu. Sudah siangnya kerja, malam nyari rembulan, malam nyari sambilan, malam nyari sampingan, malam padahal yang siang udah cukup, sudah berlebih, sudah bisa nabung, sudah macam-macam ya, tapi masih lagi jalan. Ada kesempatan lagi, buka lagi. Ada kesempatan cabang 1, cabang 2, cabang 3. Kata Rasul, kapan Anda bisa penuh, bisa puas? Wala yamla'u jawfa ibn Adam illa turab. Enggak ada yang bisa memuaskan manusia kecuali tanah. Sudah mut, sudah mati, puas. Moga-moga kita nggak sampai disumpel dulu baru puas. Moga-moga kita sebelum itu sudah moh-moh sama dunia. Kalau kita sekarang masih kejar-kejar, cuma belum nasib gitu. Nggak tahu ada coretnya jadi orang kaya nggak? Baik. Jadi di sini Sayyidina Abdullah bin Abbas ditawan sama Rasulullah SAW. Dzakar al-Umawi dalam satu riwayat Imam Bukhari menceritakan dari Sayyidina Jabir bin Mut'im, Inna Rasulullah SAW qala fi Usama Badr, law kana al-Mut'im bin Adi hayyan thumma kallamani fi haula'i natna la taraktuhum la. Ay taraktuhum ahya'an walamma qataltuhum min ghairi fidah ikraman lahu wa qablan li syafa'atihi fa innahu kana mimman qama fi naqd as-sahifah. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW berkomentar tentang tawanan perang Badar. Andai kata si Mut'im bin Adi, Mut'im bin Adi adalah tokoh Quraisy yang baik sama Rasulullah, berjasa walaupun kafir tapi punya jasa kepada Rasulullah SAW. Andai kata Mut'im bin Adi ini mau melobi, ngobrol sama saya tentang tawanan, saya kasihin semua tawanan. Saya biarkan mereka hidup, biar dibawa pulang ke Makkah. Aku nggak bakal membunuh mereka dan tidak bakal meminta tembusan tentang mereka. Dalam rangka memuliakan si Mut'im dan menerima permintaan syafaatnya. Nah, dia mensyafaati teman-temannya, tolong bebaskan yang Muhammad, teman-teman
saya bakal diterima sama Rasulullah SAW. Karena Pak dulu pernah berjasa. Apa jasanya? Fa innahu kana mimman qama fi naqd as-sahifah. Saat itu Rasulullah SAW di Syekh Abi Thalib terkepung di embargo ekonomi. Nah, di antara yang membebaskan yang ikut membatalkan perjanjian orang Quraisy itu adalah si Mut'im bin Adi. Sudah mati dalam keadaan kafir, tapi jasanya dikenal sama Rasulullah SAW. Dia dulu pernah ikut dalam upaya membatalkan perjanjian orang Quraisy yang memboikot seluruh Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bayangkan ada Rasulullah SAW balas jasanya luar biasa ya. Satu tawanan 4.000 dirham. Kalau berapa tawanan perang Badar itu? 280 juta. Kalau kali 10 aja sudah berapa M ya? Banyak. Nah, itu kalau diminta sama Mut'im bin Adi bebasin. Mikir luar biasa. Kalau kita kan perhitungannya itu ada akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dinyatakan Imam Muslim meriwayatkan jadi sebelum peristiwa kekalahan itu Sayyidah Aisyah bercerita inna Rasulullah SAW kana yurihi masari' ahli Badr bin Ams. Sebelum kejadian peristiwa kekalahan itu Rasulullah SAW sudah memperlihatkan kepada mereka mana tempat tersungkurnya orang-orang Quraisy. Yaqulu hada masra'u fulan gadan insyaallah. Di situ Rasulullah SAW adabnya sama Allah Subhanahu wa taala walaupun sudah dikasih tahu pasti pakai wahyu, tapi kepastian itu masih dikasih adab insyaallah. Kalau kita pakai insyaallah untuk nipu ya. Insyaallah, tapi nipu. Ini Rasul sudah pasti pakai wahyu ya, tapi dikasih adab insyaallah. Harus ngerti Pak, apa pemakaian insyaallah kadang-kadang hadir ya besok ya pengajian insyaallah ngaji kok insyaallah. Ngaji itu diperintah bukan jika Allah mengizinkan. Ngaji kan diperintah sama Allah Subhanahu wa taala, tapi kita jawabannya tidak baca sejarah. Baca sirah, ada kisah di perang Badar, kalau kisah lagi nanti sudah lewat ya, kisahnya orang Yahudi ada sudah lewat di tahun pertama Hijriah. Ya, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang 3 hal itu ya, tentang apa? 3 hal di surat Al-Kahfi tentang Ashabul Kahfi, tentang Nabiullah Khidir alaihissalam, dan juga tentang Sayyidina Dzulqarnain. Rasulullah bukan niat nipu, bukan, memang kepingin ngejawab. Beliau sudah terbiasa setiap hari didatengin malaikat Jibril. Apalagi nanti sore Sayyidina Jibril datang, besok saya jawab. Lupa tidak mengatakan insyaallah, akhirnya ditegur sama Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jadi insyaallah itu kalau sudah pasti mau kita datang kasih insyaallah, adaban ma'allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah dijadikan sarana untuk nipu, bukan. Ya, kalau kita kan sekedar untuk manis di mulut ya, terus kayak ada berapa dosanya itu menggunakan nama Allah untuk nipu orang. Insyaallah. Benar insyaallah. Kan bukan saya rasanya, kan saya bilang insyaallah. Kadang-kadang orang gitu lagi. Ya. Lah, Rasulullah SAW enggak demikian. Beliau menunjukkan ada masra'u fulan ghadan insyaallah. Ada tempat tersungkurnya si fulan, disebutkan nama dia, nama bapaknya. Besok dia bakal mati di sini. Insyaallah. Apa sudah tahu? Terus pakai malaikat Jibril ya, pakai wahyu. Kita nggak
kesimpulan insyaallah. Qala Umar, Sayyidina Umar ini. Sayyidina Umar ini dalam berbagai hal adalah sahabat yang sangat perhatian, teliti, detail terhadap perkataan dan sikap gerak-geriknya Rasulullah SAW. Ya, dalam hal ini beliau meneliti. Yang menyebut di sini ada si fulan, kemarin di situ batunya dikasih tanda. Akhirnya begitu sudah terjadi kekalahan, beliau bersumpah, "Fawalladzi ba'atsahu bil haqq ma akhta'ul hudud allati haddaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, demi Allah yang mengutus beliau dengan hak, dengan benar, kata Sayyidina Umar, mereka tidak melewati batasan yang di situ apa? Digaris sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alu yasra'una 'alaiha fa ja'alu fi tayyin min atwa'i badr. Fi tawil min atwa'i badr. Khabith mukhbith ba'dhum 'ala ba'd. Akhirnya dijadikan kuburan di antara kuburannya orang Badr, karena disitu digaris sama Rasul, akhirnya digali juga di situ. Ada satu hal yang jelek yang ditumpuk jadi satu mereka di lubang-lubang tersebut. Wa qala Abu Talha wa kanu bid'ah di riwayat 24 yang yang korban perang Badar 24 dalam satu riwayat banyak di sana para ulama menyebutnya. Qalat Aisyah inna ma kana min Umayyah bin Khalaf fa innahu intafakha fi dir'ihi famalaha fadhahabu yuharifuhu fatazayad fadharuhu wa alaihi ma ghayyabahu min turab wal hijarah. Itu 24 orang itu tidak termasuk Umayyah bin Khalaf. Ya, yang kemarin sudah diceritakan ketika berhadapan dengan Sayyidina Bilal dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ada Umayyah bin Khalaf meninggal dalam keadaan sudah tercincang-cincang badannya, putus-putus badannya. Mau diangkat, dagingnya itu bercopotan dari baju besinya. Akhirnya nggak jadi diangkat, dibiarkan di situ, dilempari dengan tanah, dengan batu sampai menutupi badannya, udah ditinggal. Ada termasuk bentuk rahmah Rasulullah SAW, termasuk bentuk ajaran rahmat Islam terhadap korban perang. Kalau Rasulullah SAW mau, dibiarkan aja, ngapain sih dikubur, ngapain ditutupin tanah, repot amat. Bahkan juga Sayyidina Umar kalau menceritakan perang Badar, tidak cukup Rasulullah SAW memerintahkan untuk menguburkan, bahkan beliau memerintahkan sahabat-sahabat besar. Sayyidina Abu Bakar diperintahkan, Sayyidina Umar diperintahkan untuk menggali kuburannya siapa juga? Kuburannya orang kafir, orang yang paling musuh sama Rasulullah SAW, tapi yang dipakai sahabat-sahabat, dibaris sahabat, orang-orang besar. Jadi supaya mikir orang kafir, ada syirk Islam, ada perang bukan untuk melampiaskan dendam. Kalau mau biarin aja, biarin untuk binatang buas, selesai urusannya. Dari situ para ulama mengambil kesimpulan hukum, bagaimana hukumnya kalau ada orang kafir meninggal, wajib fardu kifayah menguburkannya. Fardu kifayah sih pasti. Kalau nggak ada saudaranya, misalnya kita punya tetangga Nasrani atau Yahudi, Majusi meninggal, ya hukumnya nggak ada saudaranya yang ngurusin, wajib bagi kita umat Islam menguburkan. Kalau nggak dosa semua umat Islam ke kampung. Jadi kita Allah SWT memberikan hukuman dosa gara-gara jenazahnya kafir. Hakada bentuk rahmat dalam ajaran Nabi kita Muhammad SAW, hatta dalam peperangannya. Musuh itu orang kafir, jelas musuhi, ya, jelas kepingin membunuh. Apalagi kita punya tetangga, masya Allah. Ya, kadang-kadang kita paling kalau sama orang kafir paling risih gitu. Lah nggak
sebegitunya Islam. Taraka Rasulullah SAW qatla Badr salasan thumma atahum. Wala Abu Talha falamma kana Badr al-yawm al-thalith amara Rasulullah SAW bi rahilatihi fashadda 'alayha rahlaha thumma masya wa tabi'a ashabu. Rasulullah SAW telah meninggalkan korban-korban perang Badar. Telah meninggalkan daerah Badar itu 3 malam, 3 hari 3 malam. Begitu sudah 3 hari 3 malam didatangin sama Rasulullah SAW. Diriwayatkan begitu hari ketiga Rasulullah SAW meminta kendaraannya, beliau berangkat ziarah ke kuburan orang Badar. Didatangi lagi sama Rasulullah SAW. Begitu Rasul berangkat, sahabatnya pada ngikuti. Ada sahabat sangat semangat ya mengikuti nabinya, mengikuti orang yang dinyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kenapa kok diikuti? Wa qalu mana yang yantiqu illa li ba'd hajatih. Kata para sahabat, kita enggak berpendapat beliau pasti ada hajat, ada kepentingan. Kenapa kok berangkat malam-malam datang ke daerah Badar? Hatta gama ala syafal bir wa fi lafdhin ala syafiri raqi. Dalam riwayat beliau sampai di di pinggir galian. Di pinggir galian orang-orang korban perang Badar. Itu malam hari. Akhirnya sudah nyampe di pinggir galian itu, Rasulullah memanggil nama korban-korban tadi. Wah, hafal sih Rasulullah. Ini dikubur siapa dikubur di sini? Ada siapa di sini? Ya Fulan bin Fulan, disebutkan nama dia dan nama bapaknya. Ya Fulan bin Fulan, ya Fulan. Dalam riwayat ya Abu Jahal bin Hisham, ya Umayyah bin Khalaf, ya Utbah bin Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah. Ayasurrukum antum ata'tumullah wa rasulah. Bukankah membahagiakan kalian andai kata kalian mau taat kepada Allah dan Rasulnya? Hal wajadtum ma wa'adallahu wa rasuluhu haqqa. Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya itu benar? Diajak ngobrol. Fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa. Sungguh saya telah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepadaku itu benar. Jadi Allah menjanjikan salah satu di antara dua golongan, imal ir wa iman nafir, dan kemarin gitu. Akhirnya Allah kasih an-nafir. Pasukan perang diberi kemenangan, Rasul diberi kemenangan terhadap pasukan perang. Bi'sa ashiratin nabi kuntum li nabiyikum. Sesungguhnya paling jeleknya kerabatnya Nabi adalah kalian kepada Nabi kalian sendiri. Kadzabtumuni wa saddaqanin nas. Kalian mendustakan kepadaku, sedangkan orang-orang lain membenarkan aku. Wa akhrajtumuni wa awanin nas. Kalian mengeluarkan mengusir saya, sedangkan orang-orang menampung saya, melindungi saya. Wa qataltumuni wa nasaranin nas. Kalian memerangi aku dan orang lain justru membantu aku, kata Rasulullah. Fajazakumullahu anni min asabati syarra. Moga-moga Allah membalas kepada kalian gara-gara saya, karena kalian termasuk orang-orang yang jelek. Khawwantumuni amina wa kadzabtumuni shadiqa. Kalian mengkhianati saya padahal saya orang yang amin, orang yang terpercaya. Wa kadzabtumuni shadiqa. Dan kalian mendustakan aku sedangkan aku adalah orang-orang yang jujur. Kembali lagi Sayyidina Umar perhatian terhadap peristiwa yang ada di hadapannya. Komentar Sayyidina Umar, ya Rasulullah, atudahihim ba'da salat. Ya Rasul, apakah engkau mengajak ngobrol mereka, engkau menyeru mereka setelah 3 hari 3 malam? Kaifa tukallimu ajsadan la arwaha fiha? Ya Rasulullah, bagaimana kau ngajak bicara jasad yang sudah enggak ada rohnya? Jadi Sayyidina Umar perhatian. Ya, kalau Sayyidina Umar enggak tanya, kita enggak tahu ilmu tentang roh, ilmu tentang kuburan.
Dan sekarang orang-orang khilaf kadang-kadang dikasih kopi, dikasih macam-macam ya setelah tahlilan sekian hari. Lama-lama dibeliin karet dong itu. Anti sekarang orang masya Allah kalau tahlilan di kamar mayatnya disiapinnya, ngeliat kayak gitu ya. Ada akidah dari mana? Coba ada jawaban Rasulullah SAW. La arwah fiha, mereka sudah enggak ada rohnya jasad doang. Wa filadun kaifa yasma'un au anna yujibuna wa qad jayyafu. Ya Rasul, bagaimana mereka bisa mendengar atau bagaimana mereka bisa menjawab? Mereka sudah jadi bangkai. Faqala, dijawab sama Rasulullah SAW, ada ilmu yang di situ bagian daripada akidah kita. Apa itu? Kematian itu bukan final. Kematian hanya pemisah antara jasad dengan ruh. Amal roh sendiri alam. Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Di sini kita dikasih sebagian daripada ilmu ruh. Ketika sudah terpisah dengan jasad, apa hasilnya? Ma'antum bi asma'a lima aqulu minhum. Tidaklah kalian lebih mendengar daripada apa yang aku ucapkan daripada mereka. Artinya apa? Kekuatan ruhiyah begitu sudah keluar daripada jasadnya lebih tajam, lebih kuat, lebih hebat. Orang kafir begitu sudah keluar dari jasadnya, rohnya sudah keluar dari jasadnya, mereka kalau lebih mendengar daripada kalian yang masih hidup. Ismana, ada rohnya kafir, kepada rohnya auliya sholihin. Nah, jadi ya tak salah kalau di makam-makam auliya sholihin di pasang qasidah Salamullah ya sada minar rahman ya syaruf dari mana? Bid'ah syirik. Kalau kita menuju ada syirik, Rasulullah SAW yang paling pertama. Bahkan lebih parah ngomong sama orang